Bapak Ibu sekalian, ngobrol atau komunikasi itu ada dua bentuk. Satunya adalah obrolan yang rutin sehari-hari dan itu sifatnya kalau dalam bahasa teori komunikasi namanya tujuannya untuk engagement. Engagement itu mendekatkan, membuat supaya terdekatkan antara suami dan istri. Jadi kalau kita ngobrol tiap hari, misalnya esok-esok ngobrol, karo mlaku ngobrol, karo mangkat kerja bareng ngobrol, engko sore makan malam ngobrol, sebelum tidur ngobrol. Obrolan itu adalah obrolan yang sifatnya untuk mendekatkan antara suami dan istri. Tapi yang kedua, obrolan yang gunanya adalah untuk mengambil keputusan. Bedakan dua jenis obrolan ini. Yang satu obrolan sehari-hari, ini nggak perlu ada kesimpulan apa-apa. Yang penting ngobrol, orang perlu kesimpulan. Karena ini obrolan rutin, gunanya untuk engagement. Kalau yang kedua adalah obrolan yang gunanya untuk mengambil keputusan. Nah Bapak Ibu sekalian, dua-duanya itu harus ada dalam rumah tangga kita. Rumah tangga kompak itu yang mengerti kapan saatnya berkomunikasi itu untuk mendekatkan hubungan. Bapak-bapak harus tahu ya bahwa perempuan itu, para istri itu menjadikan obrolan sebagai cara untuk merasa tersambung dengan suaminya. Jadi kalau di rumah diem saja, itu yang tersiksa istri. Penjenengan kayak gitu, penjenengan damai baik, nyaman gitu. Wong lanang iki nek omah menang ora apa-apa. Nek omah wedok, nek omah menang bae ora stres. Makanya Anda memahami bahwa ngopo bojo iki kok apa-apa ditengokke, apa-apa diomongke, ora penting wae diomongke, kabeh diomongke. Kenapa seperti itu? Karena perempuan itu menganggap obrolan dengan suami sebagai cara untuk membuat dirinya bisa tersambung dengan suaminya. Jadi kalau tujuan para suami kepada istrinya adalah istriku itu cerewet, semua diomongin, sampai yang tidak penting saja diomongin, kata para suami. Kalau tujuannya istri kepada suami adalah suamiku itu nggak bisa bicara, sampai yang penting saja nggak mau diomongin. Kalau kata suaminya, istriku itu yang nggak penting aja diomongin. Kalau kata istrinya, suamiku itu yang penting aja nggak diomongin gitu. Jadi dua-duanya itu kalau di dalam konseling kita mesti akan ketemu dengan sesuatu yang berpasangan. Keluhan suami dengan keluhan istri itu mesti berpasangan. Saya jengkel Pak Sang, istri saya itu cerewetnya minta ampun gitu. Kata istrinya, saya jengkel banget Pak Sang, suami saya itu nggak bisa ngomong, ya berpasangan terus. Jadi jengkel karena keserewetannya, sendiri jengkel karena menengi gitu. Dan seumur hidup kalau tidak belajar, para suami tidak pernah tahu apa nikmatnya cerewet bagi kaum perempuan, dan para istri tidak pernah tahu apa nikmatnya diam bagi kaum laki-laki. Lalu ini masalah ini kok menang baik, nah ini masalah ini buat dia mungkin gitu loh. Ada ini kalau sekian tahun ada masalah itu menang baik. Apa mbok kira kayak menang ini menyelesaikan masalah? Jadi sepeda, jadi silangan. Lalu kira ada masalah cerewet terus apa mbok kira cerewet ini menyelesaikan masalah? Itu jadi silangan. Itulah kehebohan yang selalu berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Kayak begitu tuh nggak apa-apa, asalkan kita saling memahami. Oh, bodoh itu pancen cerewet. Bapak-bapak harus tahu bahwa istri yang happy adalah istri yang banyak bicara di rumah. Kalau istri penjenengan menang baik, jenenge depresi. Oh, istriku kianten pacar nyaman atau apa? Nggak stres bojomu. Wong wedok kuwi anggere seneng ya, happy, mesti ngomong terus. Jadi nek penjenengan ngerti istri antum kadang-kadang apa ngomong kayak radio kayak itu namanya istri yang happy. Nek menang kayak itu artinya orang wani ngomong karo kowe. Timbang aku ngomong aku disalahke meneh. Timbang ngomong aku malah jadi pagu. Timbang ngomong daya radong. Aku mending aku menang baik. Wong wedok menang wae stres Bapak-bapak. Sebagaimana ibu-ibu memahami nek bojomu ki menang bae iki boyo normal, wong lanang iki kaya ngono kuwi. Jadi salinglah memahami bahwa laki-laki itu sedikit kosakata dan perempuan itu tumpah ruah kosakata. Makanya kecerdasan linguistiknya kaum perempuan itu lebih besar daripada kecerdasan linguistiknya kaum laki-laki. Aku ingin banyak kelas menulis ya, ibu-ibu saya pengen belajar nulis sama saya. Aku sangat merekom para istri, para ibu itu belajar nulis supaya kok kamu itu tiap hari mengeluarkan 20.000 kosakata. Bojomu mau sanggup mendengarkan 1.000 kosakata. Isi setelah saya nek ora buat nulis stres kowe. Kalau kamu sering nulis itu kamu mengeluarkan
Itu yang namanya katarsis. Menulis adalah katarsis. Itu yang disebut dengan expressive writing. Menulis ekspresif itu melegakan, membuat nyaman, mengurangi depresi, membuat Anda lebih optimal dalam melakukan segala sesuatu. Tulislah itu. Penjaringan ngerti buku bestseller dunia, salah satu buku bestseller dunia. Penulisnya Dr. Alan Francis. Dia adalah seorang psikolog, Dr. Alan Francis. Nanti googling ya, tulisan Dr. Alan Francis. Judulnya What Men Knows About Women. Apa yang diketahui laki-laki dari perempuan. Itu buku bestseller dunia sampai cetakan ke mungkin sudah sekitar 50 kali gitu. Saya punya bukunya. 100 halaman, bestseller dunia. Judulnya Apa Yang Diketahui Laki-laki dari Perempuan. 100 halaman. Begitu kita buka buku itu dari halaman 1 sampai halaman 100, gak ada isinya apa-apa, kosong, gak ada tulisannya. Kira-kira ingin berpesan apa buku itu? Apa yang diketahui laki-laki dari istrinya? Nothing. Kamu gak tahu apa-apa tentang istri kamu. Kamu gak tahu apa-apa tentang perempuan. Kamu gak ngerti apapun. Dan buku ternyata tidak harus berisi kata-kata. 100 halaman itu kertas kosong semuanya dari halaman 1 sampai halaman 100. Lalu orang-orang merasa ini penipuan, buku gak ada tulisannya. Loh, yang mengharuskan buku ada tulisan itu siapa? Kalau ada buku berjudul Apa Yang Diketahui Suami dari Istrinya, 100 halaman, ternyata orang yang isinya itu pun enten kesimpulan apa Derek? Ada kesimpulannya nggak? Kesimpulannya apa? Kowe ra roh apa-apa, kamu tidak tahu apapun tentang aku. Kesimpulan kedua, aku sebagai penulis, kata Dr. Alan Francis, aku gak tahu apapun soal perempuan. Siapa tahu kamu tahu tentang perempuan, maka tolong tuliskan sendiri di buku ini. Karena aku gak tahu apapun tentang perempuan. Silakan kamu tuliskan apa yang kamu tahu tentang perempuan itu. Jadi ternyata menulis itu adalah katarsis ya Bapak Ibu sekalian. Sing betul laptopnya sini enggak? Tampilan bisa muncul nggak? Boleh dimunculkan? Orang ketok ya? Oh iya apa-apa. Oke. Karena tidak kelihatan Bapak Ibu sekalian. Oh nih kalau kayaknya kelihatannya orang kebaca loh. Kelihatan tapi tidak terbaca. Bapak-bapak yang konon kelihatan layarnya, bapak-bapak nggak sama-sama gitu. Jadi oleh karena itu nanti di-share ya. Materi saya di-share aja Bapak Ibu semuanya. Nanti silakan dibaca-baca, dipelajari karena aku sengaja membuat slide-nya oke banget. Aku ngerti tidak mungkin saya sampaikan semuanya. Tapi sengaja saya bikin banyak supaya Bapak Ibu bisa banyak belajar. Di bagian awal itu saya sampaikan kepada bapak-bapak sekalian apa sih dampaknya kalau ayah terlibat dalam pengasuhan dari hasil-hasil studi akademik. Jadi saya kumpulkan dari sekian banyak jurnal-jurnal ilmiah internasional yang memuat tentang apa dampaknya kalau ayah terlibat dalam pengasuhan dan apa dampaknya pula kalau ayah tidak terlibat dalam pengasuhan. Kemudian nanti bagian keduanya saya sampaikan tentang apa dampaknya apabila ibu terlibat dalam pengasuhan, apa pengaruh bagi anak apabila ibu terlibat dalam pengasuhan. Kemudian bagian berikutnya saya sampaikan tentang parenting berkesadaran atau mindful parenting. Jadi kompak itu harus dua-duanya berperan aktif dan ada berkesadaran. Berkesadaran itu nek bahasa Inggrisnya mindful, nek bahasa Jawa ini eling. Bapak-bapak Jawa Sunda ini ibu-ibu Jawa Sunda ya? Oke. Enek suara Jawa, coba anak suara Jawa coba. Berarti ketika itu eling itu eling lan waspada, nggih. Jadi bahasa Jawa sudah memberikan kepada kita nek wong saiki seakan-akan istilah anyar ngono ya. Wah, mindful parenting kaya istilah anyar lha wong bae dhewe sing ngarani awake dhewe. Sing eling lan waspada. Dadi wong tuwa didik anakmu sing eling lan waspada. Di bahasa Inggris kita dadi mindful parenting. Terus kita kemudian menjadi wah hebat banget konsepnya. Lah moko konsepnya bae dhewe. Konsepnya nenek moyang kita eling lan waspada itu ya. Jadi jadilah orang tua yang mindful. Nah ini yang saya ingin sampaikan di dimensinya nggak, boleh diklik, klik lagi, boleh. Terus sebelumnya naik. Oh iya ini. Ya ini ya 5 dimensi ya. Jadi mendengarkan dengan penuh perhatian. Kemudian non-judgmental acceptance itu artinya menerima anak itu tanpa penghakiman. Itu abote orang tua. Poin kedua ini ya.
Kalau poin pertamanya mendengarkan dengan penuh perhatian itu iso dilatih. Tapi poin kedua ini iso dilatih ini gue hebat daripada yang pertama. Mendengarkan tanpa penghakiman itu angel banget. Enter ibu muridnya anaknya kelas 4 SD. Lanang ya, lanang. Mulai neng omah cerita karo ibu. Ibu, aku itu kalau ketemu sama si Nakia itu cewek satu kelas. Aku itu kalau ketemu Nakia, hatiku berdebar-debar, pipiku merah, dan aku menjadi tidak tahu harus ngapain kalau sudah ketemu Nakia. Ibu, Nakia itu cantik banget ibu. Ibunya bingung loh mendengarkan kayak begitu. Yang sama itu, kamu masih kecil, kamu nggak boleh kayak gitu. Itu pacaran nggak boleh. Kamu pacaran, kamu masih kecil. Pulang dari sekolah, ketemu saya ibunya dan menanyakan itu, Pak Sam, aku kudu piye? Nah, aku kayak ngono. Lah terus gue mau menipu ibu, ya tak omongi, kamu masih kecil, kamu gak boleh pacaran. Tak omongi lah, sing pacaran sobo. Wah, kamu mau menikah kayak ngono kok gak ada pacaran. Itu namanya judgment, ya. Orang tua itu dengerin anaknya itu mesti judgment. Orang tua ini, orang tua ngomong, wah salah. Jadi non-judgment acceptance itu hal bianget bagi orang tua itu. Enten orang tua yang latar belakang santri dan santrinya santri apa yang pokoknya santri banget tuh ya, merasa dirani, santri banget. Anaknya SMP, terus kemudian dia bilang sama ayah ibu nih, ayah ibu nanti pulang sekolah aku mau nonton film sama teman-temanku. Gimana? Dia sebutkan nama gedung film. Oh coba sebutkan sering ya, udah tadi ngerti. Itu nama gedung film di kota Jogja. Terkenal, disebut namanya gedung film ini gitu. Kata ayah ibunya apa? Kamu nonton film, bagaimana tengok gedung filmnya meledak, nanti terbakar, kamu nanti mati dalam gedung film, kamu nanti mati sebagai apa? Jadi anak ini seumur hidup kalau mau nonton film pasti gak akan cerita ke ayah ibunya. Kenapa? Judgment. Kau naik gedung film itu terbakar bi, kau naik meledak bi, kau mati kafir karena kau naik gedung film, nonton film kayak mana bi, itu namanya judgment. Nah, non-judgment itu yang kedua itu, non-judgmental acceptance itu wangil itu sebabnya anak tidak pernah nyaman. Umumnya anak tidak nyaman ngobrol dengan orang tuanya karena faktor yang kedua itu nggak ada. Non-judgmental acceptance itu nggak ada. Orang tua itu pasti menjudge. Kayak gini, senang nonton film kayak ngono kuwi. Jadi langsung, jadi bukan dia memberikan pengarang seperti apa. Enak bosan seneng drama Korea. Ada teman saya seorang ustadz ngobrol dengan aku, Pak, anakku ini tergila-gila kalau drama Korea. Ini kata ustadz ini, aku ngomong terus ngomong ustadz. Masalahnya apa? Ya aku bisa banget dong. Bapak ustadz orang seneng drama Korea. Bapak ya masalahnya apa tak mungkin? Weh ustadz, anakku sering drama Korea. Masalahnya apa kata? Kenapa kamu merasa malu dan akhirnya dia melarang anaknya itu? Saya ingin nih, coba tanyakan kepada anak kamu. Kenapa gue senang drama Korea? Bukankah lebih baik orang tua itu berdialog daripada kemudian dia mengatakan kamu nggak boleh nonton drama Korea? Lah soalnya apa? Soalnya bapak mau sabar dia yang memangki anak itu. Gue harus pahami dia anak ini. Kalau cara penjelasan kayak begitu. Buat ajak ngobrolan, kenapa sih kamu suka drama Korea? Apa yang bisa kamu dapatkan dari drama Korea? Coba sudah berapa drama Korea kamu lihat? Coba ceritakan ke bapak satu aja drama Korea yang paling berkesan bagi kamu. Ceritanya tentang apa dan apa kritik kamu terhadap drama Korea itu? Apa nilai yang kamu dapatkan dari drama Korea itu? Bukankah dialog itu lebih mencerdaskan dibanding dengan sekadar untuk mengatakan Korea itu isir kamu? Bapak ceramah Ustadz yang dindi anaknya nonton drama Korea. Sebelum pandemi, saya diundang ke Korea Selatan. Teman-teman komunitas Indonesia membuat acara di sana. Saya ke sana, terus kemudian saya diantar-antar kemana-mana keliling-keliling Korea Selatan itu oleh mahasiswi S2 di Korea Selatan yang dulu S1-nya dari UGM. Saya tanya sama dia, Mbak, jadi kenapa dia ngantarkan saya, dia dengan suaminya, pengantin baru, dan ngantarkan kami kemana-mana, boleh panganan, boleh kuliner, jalan-jalan, dan waktu saya ngantarkan pasangan suami istri yang baru ini. Nah si Mbak ini, Mbak Rahma itu, dia tuh pinter banget bahasa Korea. Itulah sebabnya mengapa dia disuruh mengantar itu ya, karena dia pinter banget bahasa Korea. Teman-teman yang sudah belajar 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun di sana, orang itu bahasa Korea, karena belajar di sana itu pengantarnya bahasa Inggris. Jadi belajar di Korea, S2, S3 itu tidak membuat mereka bisa bahasa Korea karena pengantarnya bahasa Inggris. Nah Mbak ini tadi
nggak usah pakai itu ya, biar jadi belum selesai ya, nggak usah, nanti ada satu lagi ya. Jadi si mbak ini tadi, itu waktu saya tanya, mbak, kowe kok pinter banget bahasa Korea, padahal kamu baru nyampe di sini. Saya tiba di sana, itu dia baru 3 bulan sampai di Korea itu. Jadi dia duluan 3 bulan daripada benar saya datang itu. Kowe lagi turun stasiun lagi, kok pinter banget bahasa Korea ini apa? Kamu kursus di mana? Enggak, Pak, aku nggak pernah kursus. Terus, Leisa bahasa Korea kok nanti? Aku suka banget drama Korea, aku suka banget lagu Korea, aku suka banget film Korea, aku suka banget bacaan Korea gitu. Itu yang membuat dia tanpa kursus itu pinter tasdisus bahasa Korea. Orang Korea terhira-hira dengan dia karena logatnya, cara ngomongnya. Misalnya Jawa itu ngapa-ngapa kayak kalau Banyumas kan sih, logat, ya. Lewat Jawa Timur dengan logat Jawa Timur, kayak Jawa Timur gitu kan. Itu logat Korea beda kalau misalnya orang Indonesia berbicara bahasa Korea, kalau Korea Indonesia. Kalau mbak ini tadi itu sampai logatnya itu dikuasai, jadi dia ngerti sampai cara bicara karena belajarnya dengan YouTube, belajarnya dengan film, belajarnya dengan drama, jadi langsung cara ngomongnya orang sana itu dia ngerti logatnya segala macam. Jadi dia nggak diketahui sebagai orang Indonesia. Jadi ngantar makan itu dia telepon, ini makanan halal apa tidak? Terus orang sana kan tidak Islam dan tidak ngerti Islam, dia bilang halal karena tidak ada babinya itu, jadi nggak ada babi maka halal. Terus ditanya lagi sama Mbak Rahma itu, oke, tidak ada daging babi, tapi kuahnya ada kuah babinya pada, oh ya kalau kuahnya babi. Nah dia mengatakan halal semata-mata karena tidak ada daging babi. Kalau nggak dipandu oleh Mbak Rahma, kita cuma bertanya soal babi, nanti dikatakan nggak ada, padahal ternyata kuahnya babi gitu. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi akhirnya dia yang ditugasi untuk menemani kami. Yang menarik bagi saya adalah bahwa ternyata dari kesukaannya terhadap drama Korea itu bisa mengatakan dia kuliah di sana dan menguasai bahasa Korea. Jadi yang lebih hebat lagi adalah karena dia yang paling pandai bahasa Korea, akhirnya dialah semenjak dia datang ke Korea itu, dialah yang menjadi penghubung antara komunitas Muslim Indonesia dengan komunitas Muslim asli di Korea Selatan. Jadi akhirnya saya ditemukan dengan orang-orang Muslim asli Korea Selatan, diterjemahkan oleh Mbak Rahma ini ya. Kita ngobrol, berdiskusi tentang kesulitan-kesulitan dakwah di Korea Selatan. Kalau mereka sulitnya bukan main mengajak orang Korea Selatan belajar Islam itu. Lalu kita dialog tentang kendala-kendala mereka. Ini kemanfaatan yang besar dalam dakwah setelah di sana gitu ya. Padahal dulunya mungkin di Senani wong tua, wah ini nonton drama Korea terus. Saya kita jadi aktivis dakwah nih ngono, jadi penghubung antara komunitas Indonesia Muslim dengan komunitas Korea Selatan Muslim. Nah, jadi Bapak sekalian, non-judgmental, orang menjudgment gitu ya. Kemudian parent self regulation. Jadi Bapak sekalian, di antara dimensi parenting bersadaran, mindful parenting itu adalah orang tua yang memiliki kemampuan untuk meregulasi dirinya sendiri. Jadi meregulasi diri sendiri itu gini, iso menjaga emosinya, iso misalnya kalau misalnya kita tuh marah ya, kita itu bisa mengendalikan kemarahan kita. Kalau misalnya kita itu mau mendidik anak kita yang sedang tidak baik itu, kita mendidiknya tetap dengan terkontrol. Jadi ada self regulation yang hebat gitu. Kemudian emotional awareness itu maksudnya adalah aku sebagai orang tua itu mengetahui emosi apa yang sedang berkembang pada diriku. Kita sebagai orang tua itu belajar memahami emosi kita sendiri karena kita akan mengajarkan kepada anak-anak kita tentang emosi-emosi yang sedang mereka hadapi. Adik-adik yang kecil-kecil ini, Bapak Ibu, penjenengan kagungan putra putri kecil ini ya, kalau dia nangis, coba tanyakan begini. Nah, kamu sedih, coba bertanya tentang sedih. Kamu sedih, kenapa kamu menangis? Kamu sedih. Bagaimana cara kita ngajari membedakan antara sedih dengan marah? Nah, kamu marah. Kenapa kamu nangis? Kamu marah. Kamu sedih apa marah? Coba, itu yang namanya emotional awareness. Orang tua harus bisa mengerti tentang emosi apa yang berkembang dari dalam dirinya, lalu kemudian mengenali emosi itu, karena dia akan membimbing anaknya untuk mengenali emosi-emosinya. Bapak-Bapak sekalian, saya kalau ini yang ke Ibnu Abbas belum ini Pak Wakiti, tapi saya keliling pesantren-pesantren di Yogyakarta dan Jawa Tengah, sekolah-sekolah boarding, pesantren-pesantren, lalu saya bertemu bukan hanya dengan ustadz atau guru-gurunya, tapi saya bertemu dengan murid-muridnya. Saya ketemu dengan santri SMP, saya ketemu dengan santri SMA. Saya tanyakan kepada mereka, kepada para santri itu, apa yang membuat kalian paling tidak suka dengan orang tua kalian? Hal apakah
membuat kalian tuh nggak suka dengan orang tua kalian? Misalnya ada hari penjemukan, anak boleh dijenguk orang tuanya, boleh ditengok orang tuanya, boleh ditelepon oleh orang tuanya. Hal apa yang membuat kalian tuh nggak nyaman dengan orang tua kalian? Jadi mereka yang paling orang nyaman dari orang tuanya itu ya, anggerin jenguk, yang ditemani loro. Satu, sudah sampai mana hafalanmu? Sudah tambah berapa hafalanmu? Yang kedua, makanannya cocok nggak? Kamu enak nggak makan di sini? Jari mereka, jari santir-santir. Lah tengok kamu ikut terus jari. Hafalan kan sudah dites sama satu saja di sini. Kenapa kamu nanya aku lagi? Makan itu sudah lengkap tidak mati di sini. Pada saat urus makananku. Dia pengen ditanya bagaimana perasaanmu, nak? Orang tua kami nggak pernah bertanya tentang perasaan kami di sini. Dia nggak tahu perasaan yang kami rasakan di sini. Dia bertanya perasaanmu apa di sini kok? Bagaimana perasaanmu dengan teman-temanmu? Bagaimana perasaanmu dengan gurumu? Bagaimana perasaanmu dengan asramamu? Bagaimana perasaanmu dengan kegiatan rutin harianmu? Aku nggak pernah ditanya tentang perasaan. Seakan-akan kamu di sini itu hanyalah orang yang disuruh menghafal Quran dan disuruh untuk makan. Gitu. Mangan apa? Mangan apa? Begitu waktu itu terus tambah berapa jus hafalanmu? Makanmu enak orang. Nek kurang telepon bapak ibu, mau tak kirim makanan. Nenek masuk makanannya kurang, telepon bapak ibu tak kirimi. Lah kok anak-anak ini sebelum fungsi makan kalau fungsi hafal, orang fungsi perasaan. Kenapa orang tua tidak mempertanyakan tentang bagaimana perasaan? Coba kalau kita hidup sehari-hari di rumah kita, bapak ibu, pagi hari kita ngobrol sambil salaman pagi, tanyakan kepada anak-anak kita, nah, bagaimana perasaanmu pagi ini? Kamu mau berangkat sekolah kan? Gimana perasaan? Perasaanmu apa perasaanmu hari ini? Kamu happy mau sekolah? Kamu sedih? Kamu tertekan? Coba bikin anak-anak mengerti apa perasaan yang berkembang dalam dirinya, dan kemudian dia nanti berlatih untuk mengendalikannya. Kemudian compassion itu adalah welas asih, ya. Jadi apa itu? Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi welas asih itu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sifat dari beliau. Orang tua itu harus memiliki sifat welas asih itu yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu man la yarham la yurham. Gara-gara Nabi mencium Hasan atau Husain, lalu ada Al-Aqra bin Habis yang dia melihat Nabi mencium susunya, lalu kemudian dia berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku tidak pernah melakukan seperti yang melakukan. Aku punya 10 anak, kata Aqra. Aku punya 10 anak dan belum pernah melakukan seperti yang melakukan. Jadi anaknya 10 belum tahu mencium anaknya, belum pernah. Maka Nabi SAW mengatakan, innahu man la yarham la yurham. Sesungguhnya orang yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi. Jadi orang tua itu harus memiliki compassion, welas asih, sifat kasih sayang yang luar biasa. Dan Anas bin Malik, pelayannya Nabi SAW, 10 tahun pelayan Nabi SAW, dia mengatakan, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih besar rasa kasih sayangnya kepada anak-anak kecuali Nabi SAW. Tidak ada orang yang rasa kasih sayangnya kepada anak paling besar yang lebih gede daripada Nabi SAW, nggak ada. Jadi dia melihat Nabi itu sangat sayang kepada anak-anaknya. Jadi sampai ditiru oleh Abu Bakar. Abu Bakar suatu ketika melihat, mendengar ya, Aisyah itu sakit. Aisyah anaknya, istrinya Nabi SAW. Lalu dia menjenguk anak yang sakit itu. Dalam hadis Bukhari dikatakan Abu Bakar mendekat dan menengok kepada Aisyah, lalu dia mencium pipinya Aisyah dan mengatakan, bagaimana kabarmu anakku? Ya, Aisyah sudah punya suami, ayahnya mencium Aisyah. Kasih sayang orang tua, ya, yang luar biasa. Lihat bagaimana Nabi SAW memberikan kepada kita tuntunan sentuhan fisik kepada anak-anak. Mencium putranya Ibrahim, karena Ibrahim disusukan oleh ibu susu. Jadi Ibrahim disusui oleh seorang ibu susu yang harus menempuh jarak kira-kira 10 km dari rumah Nabi SAW menuju ke rumah ibu susu itu. Pagi-pagi Nabi SAW menjenguk putranya Ibrahim, mengambil dari ibu yang menyusui itu, kemudian
dibawa keluar ke depan rumah itu, digendongnya, dan Anas bin Malik mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencium Ibrahim, bayi kecil itu, dengan bibirnya, dengan hidungnya. Setelah puas menciuminya, kemudian dikembalikan kepada ibu susunya, kemudian Nabi meninggalkan dia. Dan besok diulangi lagi, dan besok diulangi lagi. Bagaimana Nabi datang hanya untuk menciumi Ibrahim, Masya Allah ya, betapa besar rasa kasihnya. Nabi Alaihissalam Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke masjid membawa Umamah kecil, bayi cucunya. Ketika sholat digendong ini kan. Jadi kalau ini bayi digendong. Jadi Nabi itu mengimami sholat bawa bayi. Ketika beliau rukuk, kemudian nanti sampai sujud, bayi diletakkan di tempat sujud, sambil sujud, nanti begitu berdiri lagi bayi digendong lagi. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu sholat di masjid, kalian imamnya bawa bayi, harus biasa nih, imam radong, tadi imam kok bawa bayi, kalau menolak ganggu sholatnya, karena Nabi memang menolakkan. Itu perilaku Nabi SAW. Suatu ketika siang hari, perawinya lupa apakah sholat zuhur atau asar, Nabi datang ke masjid, perawinya juga lupa apakah yang dibawa itu Hasan atau Husain. Aku lupa apakah Hasan atau Husain, kata perawinya. Tapi kemudian setelah sholat, Nabi SAW itu mengimami, dan ini kan Hasan Husain sudah agak gede ya, bukan kalau tadi Umamah bayi, kali ini Hasan Husain sudah gede, jadi jalan sendiri. Begitu Nabi sujud, lama banget sujudnya, sampai Sabdan Al-Ais, perawi hadis ini mengatakan, aku mendongakkan kepalaku di saat sujud. Jadi sujud, lama buangan sujudnya, Nabi sujud suwi banget. Akhirnya dia mendongakkan kepalanya untuk melihat apa yang terjadi. Dan ternyata di punggungnya Nabi SAW ada anak tadi Hasan atau Husain itu ya, yang dia menunggangi punggungnya Nabi saat sujud. Dan setelah selesai sholat, sahabat mengerumuni Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, sholat Anda tadi lama banget. Bapak Ibu, beredar kotak infak di antara Anda untuk proses pembangunan gedung-gedung dan pembangunan sekolah-sekolah di lingkungan Yaim. Mohon berkenan untuk memberikan kontribusinya ya, kontribusi terbaiknya untuk sekolah terbaik kita ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi ternyata setelah ditanyakan oleh para sahabat apa yang terjadi, kami kira terjadi sesuatu padamu atau turun wahyu padamu. Kata Nabi, tidak, tetapi susuku ini menunggangi aku dan aku tidak ingin membuatnya tergesa-gesa, jadi tak biarin aja gitu. Jadi bermain-main di punggungnya, padahal Nabi sedang menjadi imam ya, Nabi sedang menjadi imam sholat, dan di belakangnya sana itu ada banyak jamaah. Ternyata Nabi membiarkan cucunya tadi itu bermain-main di punggungnya. Bayangkan ya, betapa Nabi SAW itu orang yang punya compassion yang luar biasa. Nah itulah kompak dalam hal apa? Kompak dalam mendengarkan anaknya dengan penuh perhatian, kompak dalam non-judgmental acceptance, menerima anaknya itu tanpa judgment kepada dia, tanpa penghakiman kepada dirinya, kompak di dalam melakukan proses self-regulation, meregulasi diri, dan kompak di dalam memahami emosi-emosi yang berkembang dalam dirinya. Jadi kalau kita orang tua itu, kalau ngobrol itu gini loh Bapak Ibu, ngobrol pas orang lagi jengkel, lagi nesu gitu, kita ngomongnya gitu, awak dewi ini lagi nesu ya Pak Ibu, awak dewi ini lagi nesu ya, awak dewi ini lagi jengkel ya, awak dewi ini lagi orang nyaman ya. Itu mendefinisikan, kadang-kadang kita tuh nggak tahu loh perasaan apa yang sedang berkembang dalam diri kita. Makanya di antara mindful parenting, di antara dimensi penting dari mindful parenting adalah mengenali emosi yang berkembang dalam diri kita. Jadi awal diri ini apa kok orang enak kalau anak ini apa sih? Sedikit apa sih? Marah atau jengkel atau apa? Jadi apa sih sebetulnya yang berkembang di dalam diri kita itu bagian yang perlu dikenali oleh orang tua, dan tentu saja adalah bahwa kita harus memiliki compassion atau sikap welas asih. Demikian Bapak Ibu sekalian, masih ada beberapa waktu kita gunakan untuk berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.